Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi semester 3 kelas R2 atau B1 Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Selamat datang kembali di mata kuliah struktur data. Kembali lagi bertemu dengan saya, dosen pengampu kalian, yaitu Rian Noval Hais MKom. Sebelumnya apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, kemudian selalu bersemangat dalam melakukan aktivitasnya, dan saya doakan semoga kalian selalu sukses dan lancar ya untuk melakukan kegiatan sehari-harinya atau aktivitasnya sehari-hari. Uh, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas pengenalannya gitu ya, atau introduction tentang struktur data. Baiklah, langsung saja ya di slide yang pertama. Di sini definisi terlebih dahulu ya, definisinya kalian bisa baca sesuai yang ada di slide. Di situ memaparkan tentang definisinya. Struktur data merupakan skema, urutan atau barisan yang diterapkan pada data sehingga operasi-operasi spesifik dapat dijalankan pada data tersebut. Kemudian struktur data diperlukan dalam perencanaan algoritma dan penyusunan program sebagai dasar teknik dari database. Intinya struktur data ini adalah sebuah skema tadi ya, atau urutan di mana data-data tersebut disusun agar mencari sebuah efisiensi dalam proses pencarian, seperti itu. Jadi kalau dari katanya gitu kan, ada struktur, ada data ya, artinya ada kumpulan dari data yang terstruktur untuk mempermudah user, manusia ataupun sebuah komputer dalam mencari atau proses pengelompokan sebuah atau suatu data. Oke, contoh struktur data sebenarnya banyak sekali ya. Kalian bisa lihat di slide di poin yang pertama. Di situ membuka file dalam komputer. Ya, artinya kalian juga mungkin sudah tahu bahwasanya kalau di komputer itu ada hard disk atau ada memori yang sifatnya itu dipartisi kadang ya, ada C, ada D. C itu untuk program files, biasanya untuk sistem kalian install aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, itu disimpan di C. Sedangkan data-data yang penting yang nantinya apabila data tersebut atau sistem tersebut ingin diinstal ulang, kalian tidak khawatir data-data tersebut hilang, maka disimpan di D. Karena kalian sudah mengelompokkan dua partisi, kemudian di partisi yang pertama ketika diinstal ulang, maka data yang di C hilang, yang di D enggak gitu. Kalian pasti sudah paham konsep seperti itu, tapi tanpa disadari struktur data ada di sana gitu. Artinya file-file yang kalian sudah pilih, file-file kalian yang sudah bagi, file-file yang kalian sudah kalian kelompokkan, ini mau disimpan di C, ini mau disimpan di D. Kemudian di partisi D kalian buat direktori, misalkan namanya kuliah, ada yang namanya game, mungkin ada yang namanya musik, gambar, dan lain-lain gitu kan. Artinya kalian sudah membuat sebuah struktur data. Mengapa? Karena untuk proses pencarian agar lebih mudah, seperti itu. Di poin kedua juga ada melihat kontak pada handphone. Yang punya handphone, saya yakin semua punya, insya Allah ya punya gitu. Di handphone kalian ketika kalian ingin menelepon, ingin menghubungi seseorang, biasanya di kontak telepon itu ketika kalian lihat itu sudah diurutkan berdasarkan abjad. Huruf A, Ari, kemudian Ahmad misalkan, Aji, kemudian B, Budi, dan itu udah diurutkan. Artinya ketika proses pencarian itu akan lebih mudah. Kemudian login ke dalam media sosial itu juga menjadi salah satu contoh struktur data. Mengapa? Karena di media sosial itu sendiri untuk login atau masuk ke dalam website tersebut, biasanya website membutuhkan username dan password. Artinya username dan password itu sendiri sudah dikelompokkan berdasarkan registrasi di awal. Apabila username-nya Rian, passwordnya sudah ada. Username-nya namanya misalnya Dinda,
udah ada passwordnya, username-nya udah ada yang namanya Ari misalkan, udah ada passwordnya, ada yang namanya Budi, passwordnya udah ada. Kemudian ketika ada yang daftar lagi dengan nama yang Budi, sistem atau website akan menolak karena Budi sudah ada, ditambahin Budi underscore 1 gitu ya. Artinya sudah terbentuk struktur data di sana, karena untuk mencocokkan data tersebut website harus mensinkronisasikan agar pengguna yang sesuai dengan kepemilikannya akan masuk ke website atau ke sistem tersebut. Kemudian di poin keempat ya, melakukan pencarian di website. Di sini ini dicontohkan seperti search engine. Kayak kita mau mencari misalnya ya keywordnya atau kata kuncinya struktur data, enter, nanti di situ akan muncul segala sesuatu, entah itu artikel, buku, modul, presentasi, tugas dan sebagainya yang berkaitan dengan struktur data akan muncul. Namun apabila yang kalian butuhkan spesifik, misalnya mau cari buku struktur data, nanti akan lebih spesifik lagi akan muncul buku-buku struktur data. Apabila kalian search lagi lebih spesifik, buku struktur data yang paling murah akan lebih diurutkan lagi, maka di situ sudah menerapkan struktur data. Dan di poin yang terakhir ada plat nomor kendaraan. Nah, kalau plat nomor kendaraan, setahu saya Serang, Cilegon, Pandeglang itu platnya A, B itu Jakarta ya, Tangerang, C setahu saya nggak ada, D Bandung, kemudian E itu Cirebon kalau nggak salah, F Bogor, dan banyak sekali itu sudah dikelompokkan berdasarkan daerah-daerahnya. Nah, itu pun sudah menerapkan struktur data sebenarnya, karena untuk pemetaannya ya artinya tidak ada plat nomor yang sama gitu di antara, jadi misalkan di Banten sama di Jogja, misalkan Jogja AB, di Banten A, kalau misalkan itu tidak dikelompokkan bisa jadi nanti plat nomornya sama gitu. Jadi untuk data kendaraan dengan plat nomor tersebut siapa sebenarnya yang punya, nah itu kan malah jadi bingung ya. Tadi kita membahas masalah efisiensi, tidak efisien nantinya, dan untuk pencarian data kepemilikan kendaraan akan lebih sulit seperti itu. Oke, tadi sebenarnya sudah menyinggung sedikit masalah efisiensi dan interface struktur data ya. Efisiensi dan interface struktur data ini sangat berkaitan untuk memahami konsep struktur data. Artinya di awal ini kita bahas efisiensi dan interface-nya agar sebenarnya ini sebagai syarat dasar kalian untuk memahami struktur data. Oke, sebenarnya efisiensi kaitannya sama tadi ketika saya sudah bahas bahwasanya struktur data adalah data yang sifatnya terstruktur atau data yang disusun agar kita mendapatkan efisiensi, entah itu manusia, entah itu mesin, entah itu ya tadilah apapun itu, mereka akan mencari efisiensi dalam mencari sebuah data. Kayak diibaratkan kita punya buku, kemudian ada rak buku yang sangat besar dan situ banyak buku, kita simpan sembarangan, tidak efisien. Kenapa? Karena pada saat pencariannya kita lupa gitu kan, tadi di mana nyimpennya gitu. Namun apabila buku tersebut tersusun gitu, maka struktur data sudah diterapkan dan efisiensi yang dicari akan diperoleh. Kemudian masalah interface di sini merupakan tampilan atau bentuknya ya, susunan dari struktur data itu sendiri. Artinya bentuk si struktur datanya ini ada berapa macam sih gitu ya secara umumnya gitu. Kita akan bahas di next slide. Terdapat 4 bagian interface. Sebenarnya yang A ini ada 3 ya. Sebenarnya ada 3, hanya saja konsep atau metode dari interface ini itu dalam satu kesatuan, maka dibahas dalam satu pembahasan. Interface list, interface asset itu sebenarnya unsorted sets, dan interface as set itu sorted set ya, cuma itu ada salah ketik ya. Oke, yang pertama ada queue, stack, dan dequeue. Konsep metode yang diterapkan, nah ini yang tadi yang saya bahas. Sebenarnya kita mengenal istilah konsep FIFO dan LIFO. FIFO itu first in first out,
itu ada di QE. QE itu sebenarnya bahasa Indonesianya setahu saya antrian. Jadi konsepnya ketika kalian mengantri, yang pertama ngantri itu yang pasti pertama pulang gitu loh bahasanya. Jadi konsepnya adalah first in first out. Kalau misalkan selain itu kayak pipa deh. Pipa belakangnya bolong, ketika ada air masuk, yang masuk pertama kali, yang pertama kali keluar, seperti itu konsep first in first out. Nanti ada kok gambarannya ya, bisa dilihat di next slide. Kemudian LIFO itu sendiri last in first ya, bukan first, itu first out. Atau stack itu lebih dikenal dengan tumpukan. Jadi kalau tumpukan ibaratnya ada wadah, kita menumpukan koin atau buku deh, kita tumpukan di situ. Last in artinya yang terakhir masuk, ketika ini udah lebih, dia yang pertama kali keluar, seperti itu. Dan sistemnya kenapa dia keluar Pak setelah penuh? Ya karena konsep struktur data itu nanti berkaitan tentang tempat atau media penyimpanan. Apabila medianya sudah penuh, diisi dengan data yang sudah diminta atau yang dibutuhkan, ketika dia sudah penuh, di akhirnya dia akan keluar sendiri. Jadi last in, komponen atau elemen yang terakhir masuk, dia yang pertama kali keluar. Kenapa? Karena tadi sudah penuh komponen yang di awal. Bedanya konsepnya tadi ditutup ya, yang di itunya. Kalau misalkan first in first out kayak antrian, itu kayak pipa tapi belakangnya bolong. Yang pertama kali masuk, yang pertama kali keluar. Nah, sedangkan DQI itu sebenarnya gabungan dari konsep first in first out sama last in first out. Artinya kayak ada pipa gitu ya, bukan pipa ya, atau ada boleh ada pipa gitu, ada pipa tapi sumbernya tidak diketahui mau dari mana. Kalau misalkan yang masuk dari artinya saya mau yang first in first out gitu misalkan. Jadi sifatnya ya tadi bisa first in bisa first out, bisa last in first out. Artinya DQI itu bukan antrian, bukan tumpukan, tapi DQI ini sebuah interface atau bentuk struktur data di mana dia bisa mengadopsi kedua konsep FIFO ataupun LIFO itu sendiri. Kita lihat ininya ya, gambaran atau simulasinya. QE itu seperti gambarnya bisa dilihat ya. Jadi kalau misalkan ada antrian, yang pertama kali datang dia yang pertama kali pulang gitu atau keluar. Kayak misalkan pipa, dia masuk yang pertama pasti yang kan ada bolong itu keluar. Jadi yang terakhir yang pertama kali tadi datang dia langsung keluar. Kemudian stack atau tumpukan tadi, karena dia udah penuh ya, jadi ketika di add, oh udah penuh, dia langsung keluar. Sifatnya seperti itu konsepnya. Nah, sedangkan di QI dia bisa keduanya, dia bisa masuk pertama gitu ya, masuk pertama konsepnya di komponen atau struktur data ada tempat-tempatnya. Kemudian ketika elemen X itu masuk, ternyata dia dulu yang keluar, bisa juga yang add X itu sebenarnya operasi dari stack ya, dari LIFO, dari last in first out, dia yang masuk, dia dulu keluar sendiri gitu. Jadi sebenarnya konsep FIFO dan LIFO ini bisa diterapkan di interface DQI. Oke, yang kedua ada list interface. Sedangkan di sini ada list interface merupakan tampilan sebuah komponen struktur data di mana bukan di list ya, artinya di struktur komponen tersebut terdapat indexing lah, seperti itu. Ya, list interface adalah list itu yang 0, 1, 2 kayak ada alat ukurnya. Dia indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3. Nah, itu sebenarnya definisi dari list interface. Artinya ada listnya. Oh, kayak antrian deh. Sifatnya sebenarnya hampir kayak antrian, cuma di list itu yang antri pertama mana, yang antri kedua mana, dan di situ harus ada simbolnya. Kalau nggak ada simbolnya, dia bukan list. Jadi misalkan di atasnya gitu ya, ada orang ngantri, di atasnya ada bukan tulisan ya, atau tempelan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu list interface. Kalau interface asset atau unsorted set, artinya ada sebuah elemen yang tidak tersusun gitu, dan elemen itu tidak muncul lebih dari satu kali. Ya misalnya sederhananya, kalau kalian punya deret angka,
deret angkanya itu misalnya 7, 6, 1, 3, 5, nah tidak terurut, itu namanya interface unsorted sets. Gitu aja memahaminya yang lebih mudah. Yang keempat ada interface as-set, sebenarnya kebalikan dari unsorted sets. Jadi di sini ada merepresentasikan elemen yang sudah terstruktur. Misalkan kita sebenarnya bisa ngebahas tentang himpunan dan sifatnya tergantung kriteria yang dibutuhkan. Misalnya ascending dari kecil ke besar, berarti interface-nya berurutan dari kecil ke besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau misalkan interface asset-nya kriterianya descending, misalkan dari 0, 9, 8, 7, 6 sampai dengan 1. Atau himpunan, ada himpunan bilangan ganjil atau bilangan genap, itu sudah dikelompokkan, artinya sudah disort. Itu juga bisa bisa dibilang gitu atau bisa disebut sebagai interface as-set gitu ya. Oke, setelah kita sudah membahas kedua hal tersebut tentang definisi, kemudian efisiensi, kemudian kita sudah membahas tadi masalah interface struktur data itu seperti apa. Kita di sini agak sedikit feedback ya, sedikit kita akan membahas tentang data. Nanti ada kaitannya hubungan data seperti apa, karena nanti kita akan mengenal kenapa kita bahas tipe data, karena kita untuk mereview, karena nanti di materi berikutnya kita akan mempelajari tentang array, dan kita juga akan mempelajari tentang graph. Apa itu graph? Nanti kita akan jelaskan pada materi berikutnya. Di sini kita ngebahas tipe data. Tipe data mungkin sudah kalian dapatkan di algoritma pemrograman, cuma saya review lagi biar tidak lupa, merupakan jenis isi variabel pada sebuah data. Jadi ada data, dia bertipe apa sih gitu loh. Fungsinya buat apa sih? Apakah dia untuk dijumlahkan? Apakah dia untuk hanya ditampilkan sebagai interface tampilan saja? Apakah dia sebagai data di mana penjelasan dari atribut dari data tersebut dan sebagainya? Itu tipe data. Nah, kalian mungkin sudah memahami juga atau pernah diajari juga di mata kuliah algoritma pemrograman bahwasanya tipe data itu dibagi dua. Ada tipe data sederhana sama terstruktur. Nanti kita agak lebih fokus di terstruktur ya. Kita lebih fokus di array, nanti di array aja. Yang lain tidak terlalu dibahas di struktur data ini di materi yang akan saya berikan kepada kalian. Kemudian sederhana sama terstruktur. Sederhana dibagi lagi menjadi dua kelompok, ada real, ada ordinal. Real itu lebih ke bilangan berkoma sebenarnya. Ordinal itu bilangan bulat atau bilangan yang sifatnya itu bilangan bulat positif gitu ya. Jadi artinya bilangan yang bentuknya tidak sedetail real. Kalau real itu contohnya di situ ada float sama double. Kalau misalnya kalian pernah ngoding gitu atau di bahasa pemrograman pernah memberikan sebuah variabel dengan tipe data float atau double, biasanya hasilnya itu bilangan berkoma. Anggaplah misalkan 2 juga jadinya 2.0 gitu. Double juga sama 2.0. Bedanya float sama double apa sebenarnya? Double range-nya lebih banyak gitu aja. Kalau float lebih kecil. Ordinal itu ada integer, karena integer itu sifatnya 1 ya 1 gitu kan, 2 gitu kan, bilangan bulat positif. Karakter pun sama, ya karakter itu kayak hashtag, dolar, bintang, gitu kan, tipikal karakter. Kemudian kalau boolean itu lebih ke 0 atau 1, true atau false gitu kan. Jadi jelas gitu. Artinya jelas itu sifatnya baku, tidak maksudnya kalau real kan detail, artinya detail itu misalkan tadi dari sisi penyebutan angka. Kalau real itu misalkan float 2 aja dibilang 2,0. Kalau ordinal hanya 2 ya 2 gitu loh. Ordinal sama real bedanya di situ. Kalau terstruktur itu ada string, record, array, sama file. String itu kumpulan dari karakter. Kalau record itu kumpulan dari beberapa tipe data yang berbeda. Jadi kumpulan dari elemen yang bertipe data beda. Di situ ada integernya, ada floatnya, ada double-nya, ada karakternya, ada booleannya di situ. Nah itu record. Kalau array itu satu jenis tipe data, kumpulan juga yang sifatnya homogen. Sedangkan file itu kumpulan dari array. Kayak misalkan kalian pahami file ekstensinya musik, pasti dia tuh cuma musik aja. Gak mungkin ketika dibuka musik tersebut jadinya PDF, gak mungkin. File itu Word atau berekstensi dokumen, ketika dibuka bisa gak jadi gambar gitu. Tidak, karena satu jenis tipe file gitu ya.
Artinya tidak bisa difungsikan untuk menjadi beberapa tipe file. Kayak tadi saya bilang PDF ketika di double klik saya pengen keluar video, ya kan nggak bisa. Atau video ketika di double klik saya pengen keluar dokumen-dokumen, ya kan nggak bisa. Artinya itu kita akan membahas masalah array. Di sini penjelasannya sebenarnya jenis data yang hanya dimungkinkan menyimpan satu nilai pada satu variabel. Contohnya tadi udah dibahas ya, integer, karakter, boolean, bilangan real, presisi, hitungan dan ganda. Kemudian tipe data struktur itu ada string, deretan atau kumpulan dari karakter. Record itu beberapa variabel dengan tipe data berbeda ya. Kalau record, kalau array itu satu tipe data yang sama. Kalau file kumpulan dari array. Dan data di sini, struktur data ya, data di sini definisinya merupakan sebuah entitas atau fakta yang belum diolah dan belum memiliki nilai. Informasi ini biasanya ada di konsep sistem informasi atau pengantar teknologi informasi, biasanya sudah dibahas ya. Informasi merupakan kumpulan dari data atau data yang sudah diolah. Nah, nanti kaitannya sama entitas, karena entitas itu memiliki hubungan dan memiliki atribut. Contoh entitas apa? Misalnya entitas dosen. Dosen punya atribut apa saja? Nama, nomor induk dosen nasional, alamat, nomor handphone, home base-nya, misalnya seperti itu. Mahasiswa punya atribut apa saja? Nama, NIM, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Itu entitas yang memiliki atribut. Nah, sedangkan hubungannya, ini nanti kita bahas terkait hubungan antar entitas. Saya punya entitas A sama entitas B, hubungannya apa sih? Seperti itu ya. Kemudian ada one to one to many, many to many. Artinya one itu ya satu, satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Itu hubungan struktur data. Dan biasa disebut sebagai relasi ya. One to one itu biasanya sifatnya primary key. Contohnya kayak gini. KTP atau misalnya penduduk. Penduduk punya berapa nomor induk kependudukan atau NIK, pasti punya satu. Kemudian mahasiswa punya berapa NIM, pasti punya satu. Nah itu one to one. Satu mahasiswa punya satu NIM, nah itu namanya one to one. Kalau one to many, contohnya kayak mahasiswa, coba kita analogikan aja ya. Mahasiswa sama mata kuliah. Mungkin nggak satu mahasiswa ngambil banyak mata kuliah? Mungkin nggak? Satu mahasiswa ngambil banyak mata kuliah? Oh bisa, bisa pak. Tapi dibalik, sekarang kita balik. Mungkin nggak sih banyak mata kuliah yang diambil oleh satu mahasiswa? Bisa. Satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, misalnya saya ambil MK struktur data, ambil MK konsep sistem informasi, ambil MK ini, berarti itu bisa. Dibalik lagi, bisa nggak sih banyak MK itu diambil oleh satu mahasiswa? Sebenarnya tinggal dibalik aja ya. Oh bisa juga pak, misalkan bukan, satu mata kuliah diambil banyak mahasiswa. Banyak mahasiswa ini bukan cuma, misalkan gini, satu MK saya struktur data diambil sama Dinda, diambil sama Ari, diambil sama Wildan, misalkan. Bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan kedua statement itu bisa, artinya itu hubungannya many to many, kayak gitu. Yang apabila satu doang, artinya baru one to many. Kayak apa contohnya ya? Kalau dosen sama mahasiswa, bisa nggak satu dosen mengajar banyak mahasiswa? Oh bisa. Bisa nggak sih satu mahasiswa diajar oleh banyak dosen? Oh bisa juga, itu many to many. Sekarang kita cari yang one to many ya. Mata kuliah sama dosen deh. Bisa nggak sih satu mata kuliah diajar oleh banyak dosen? Misalkan mata kuliah struktur data, dosennya saya, Pak Jenal misalnya, kemudian Pak Wahyudin Nur Ahmad, Pak Saifuddin misalnya ya. Bisa nggak seperti itu? Atau dibalik dulu, satu dosen mengajar banyak mata kuliah, itu bisa ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah itu bisa. Misalkan saya ngajar struktur data, kemudian saya ngajar PBO juga, itu udah one to many. Tapi kalau misalkan dibalik sekarang, apakah satu saya MK struktur data ya, artinya satu MK itu dengan satu MK itu satu MK yang dituju, artinya satu MK struktur data
yang ada di misalkan satu MK struktur data yang dengan kode ada kelas R2-nya gitu. Jadi MK struktur data kelas R2 atau B1 semester 3 itu struktur data kan, Parian yang ngajar. Bisa nggak sih diajar oleh dosen lain? Oh nggak bisa Pak. Nah baru itu disebut dengan one to many. Jadi ada pengecekan statement gitu loh kalau untuk mengecekkan hubungan antar data, relasi data. Setahu saya seperti itu. Nah ini ada contohnya ya ternyata. NIM dan mahasiswa one to many jurusan dan mahasiswa. Contohnya ini, many to many mahasiswa dan mata kuliah. Sebenarnya cara pengecekannya tadi ya, NIM sama mahasiswa bisa nggak sih satu NIM dimiliki oleh banyak mahasiswa, satu NIM loh. Misalkan NIM-nya 2 sekian, itu dimiliki banyak mahasiswa, ya nggak mungkin Pak. Dibalik, bisa nggak sih satu mahasiswa punya banyak NIM? Nggak bisa juga. Nah artinya itu one to one. Pengecekannya seperti itu. Atau kita coba ini aja ya, kita coba ketik ya biar jelas. Di situ ada NIM dan mahasiswa. NIM 1, mahasiswa banyak. Dibalik, NIM banyak, mahasiswa 1. Seperti ini ngeceknya. NIM 1, mahasiswa banyak bisa nggak? Nggak bisa Pak. NIM-nya misalnya tadi ya, NIM 1111467 misalkan. Ini kan pasti punya orang tertentu gitu, punya mahasiswa tertentu. Nggak bisa dipunyai banyak mahasiswa. Artinya statement pertama tidak. NIM-nya banyak, dimiliki oleh mahasiswa 1. Mungkin juga nggak bisa. Artinya itu udah one to one. Cara ngecek one to many sama. Jurusannya 1, mahasiswanya salah ketik ya, 1, dan mahasiswanya banyak misalnya. Jurusannya 1, prodi sistem informasi. Jurusannya 1, mahasiswanya banyak. Mungkin nggak? Mungkin Pak. Sekarang saya balik. Jurusannya banyak, mahasiswanya 1. Mungkin nggak? Jadi si mahasiswa itu jurusannya sistem informasi iya, informatika iya, rekayasa iya, misalkan manajemen iya. Nggak mungkin. Nah artinya one to many. Jika salah satu statement yang dicek ternyata valid atau memungkinkan, yang satunya tidak, itu one to many. Apabila tidak keduanya itu one to one, apabila keduanya itu yes, oh ternyata bisa itu many to many. Cara ngeceknya gitu setahu saya. Mungkin kalau rekan-rekan punya cara lain ya monggo didiskusikan sebagai bahan referensi kita ya buat bareng-bareng seperti itu. Jadi tapi jangan sampai beranggapan terlalu dalam ya atau terlalu luas. Oh ada Pak masih teman saya nih satu mahasiswa tapi dia ngambil. Artinya bukan itu yang dicari, tapi sesuai logis sederhananya pada sebuah sistem aja gitu. Di sistem sekarang ada nggak kalian ngambil jurusan lain? Kan nggak. Secara umum lah atau secara logisnya lah gitu, atau secara globalnya lah. Jangan nyari yang lebih spesifik lagi gitu ya. Kalau many to many kayak mahasiswa sama mata kuliah tadi ya. Satu mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diampu banyak mahasiswa, bisa dibalik. Nah itu many to many. Oke, kita kembali lagi ya di slide yang terakhir. Di sini kita akan membahas tentang hubungan struktur data. Sebenarnya ini sebagai intermezzo aja untuk di pertemuan selanjutnya ya. Kayaknya dituncal sama array larik dulu. Nanti di materi minggu depan kita bahas tentang larik atau array. Nanti di situ ada tentang indeksasi. Nanti kita mengenal operasi larik seperti apa. Di situ nanti kita sudah mulai hitung-hitung dan mungkin saya akan berikan tugas kepada kalian di minggu depan. Jadi dipersiapkan saja. Di sini ada hubungan struktur data itu yang lebih spesifik pengenalannya adalah tree atau sifatnya hierarki, di mana dia hubungannya tadi kita sudah bahas adalah one to many. Dia punya satu node, punya banyak hubungan. Artinya dia bercabang lah, bercabang. Sedangkan kalau graph, nanti kita bahas tentang graph juga, ada deep first search sama best first search. Nanti itu pembahasannya ada lagi. Itu graph atau network struktur yang elemennya mempunyai hubungan many to many. Misalnya kita bisa lihat ya gambarnya. Jadi dia 1 sama ke 5 berhubungan, sama 4 berhubungan, sama 2 berhubungan, sama 3 berhubungan, 3 berhubungan sama 2 iya, sama 1 iya, sama 4 iya, sama 5 iya. Itu graph atau network namanya.
Sedangkan kalau satu node itu berhubungan sama banyak node, atau sebenarnya nanti children namanya, kemudian satu parentnya punya anak lagi, itu namanya tree. Itu aja ya pengantar struktur data untuk hari ini sebagai pengenalannya. Saya harap kalian bisa mendapatkan pengantar atau introduction atau pengenalan ini secara baik, sehingga nanti untuk materi kedepannya kita sudah bahas tadi tipe data ya, dan kita akan memfokuskan ke array atau larik. Nanti akan ada materi selanjutnya, dan terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila dari penjelasannya susah dimengerti atau kurang dimengerti ya Pak. Tadi Bapak menjelaskan tentang A, saya kurang ngerti, mau tanya dong via Wapri, boleh. Nanti saya akan mencoba untuk diskusi ya, sifatnya diskusi loh, bukan memberi tahu atau merasa saya lebih pintar kepada kalian kemudian saya yang memberi, tidak. Sifatnya kita kita memiliki feedback ya, simbiosis mutualisme ya, artinya ya saya juga butuh kritik dan saran kalian. Mungkin kalian juga ada sisi tentang pengetahuan struktur data yang lebih kalian pahami, kemudian kalian sharing ke saya tidak menutup hal tersebut. Saya malah senang ketika ada mahasiswa yang sharing sama saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri pertemuan kedua ini. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Saya tutup ya, teman-teman. Semangat, selamat malam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.